الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah saat ini kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah. Waktu demi waktu berjalan, minggu, bulan, tahun terus berjalan. Tanpa terasa terkadang kita sendiri terlena dengan waktu. Kita sendiri terkadang tidak mempergunakan waktu yang sudah kita lalui ini untuk kita banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita ketahui bersama bahwasanya waktu yang sudah berlalu itu tidak akan bisa terulang kembali. Lan tarji'al ayyamul lati madat, dalam pepatah Arab dikatakan tidak akan bisa kembali hari-hari waktu yang sudah kita lalui. Yang kita takutkan saat ini ialah bagaimana kalau hari yang kita lalui itu dalam kondisi kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi kita belum taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi kita tidak maksimal atau belum maksimal dalam kita beribadah sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut akan ini. Maka oleh karena itu, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari saat ini kita bersama-sama melihat ke dalam diri kita. Kita bersama-sama mengintrospeksi diri kita. Bagaimana diri kita saat ini? Bagaimana waktu yang sudah kita lewati yang lalu? Apakah saat itu kita banyak bermaksiat kepada Allah? Ataukah malah sebaliknya kita bersyukur kalau waktu yang sudah kita lalui, waktu itu kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi tentunya sekali lagi, yang namanya kita manusia ini, al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Kita ini tempatnya salah dan lupa. Dan tentunya kita menyadari bersama, sadar ataupun tidak, banyak tentunya kekeliruan, banyak khilaf, banyak sekali amanah yang telah Allah berikan kepada kita, belum kita maksimalkan untuk penggunaan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, sebagian ulama membagi waktu ini menjadi 4. Yang pertama, waktu tatkala kita memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, waktu tatkala kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, waktu saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, waktu tatkala kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 waktu ini tentunya kita semua mengalaminya. Yang pertama, waktu di mana kita memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, subhanallah, kita tidak akan mampu menghitung berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, kata Allah. Kalau kita manusia mau menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, kata Allah, kita tidak akan mampu menghitungnya. Maka oleh karena itu, yang saat ini Allah memberikan waktu kenikmatan kepada kita, baik itu nikmat sehat kita, nikmat harta yang alhamdulillah diberikan oleh Allah, nikmat keluarga, semuanya nikmat dari Allah, kebahagiaan untuk kita manusia. Akan tetapi dari kenikmatan itu jangan lupa, ada waktu yang harus kita berikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada waktu yang harus kita pergunakan untuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita hanya menikmati nikmat Allah, tapi kita tidak mau mensyukuri nikmat Allah, tidak mau menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, bersyukur dalam artian mempergunakan nikmat itu untuk dirinya dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga bisa memberikan kemaslahatan, kebaikan kepada sesama manusia. Itulah syukur yang hakiki. Bersyukur untuk dirinya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berterima kasih kepada Allah, dan juga kita berusaha bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Inilah tugas kita tatkala kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu yang kedua ialah waktu tatkala kita memperoleh ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia tentunya mengharap kehidupan kita, keluarga kita selalu bahagia di dunia ini, selalu bahagia dalam kehidupan ini. Akan tetapi kita menyadari juga bahwasanya Allah pasti akan menguji kita. Sama juga dengan keimanan kita. Jangan kita merasa bangga dengan ibadah kita kalau kita belum pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tetap bersyukur, maka itulah insyaallah manusia-manusia yang insyaallah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala yang abdan syakura, manusia-manusia yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun kita diuji oleh Allah, maka kita pun harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita bersyukur akan ujian Allah? Dengan kita selalu bersabar, menerima
bahwasanya ini dari Allah dan inilah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Karena yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu yang kita cari ialah bagaimana baik menurut Allah. Maka oleh karena itu kalau misalnya kenyataannya kita merasa sedih, kita merasa kurang, yakinlah bahwasanya itulah yang terbaik untuk Allah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Maka oleh karena itu kita harus tetap selalu bersabar dan selalu menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang kedua ialah waktu tatkala kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah, tentunya kita bersyukur ketika kita diberikan keistiqomahan dalam ibadah. Akan tetapi jangan lupa, jangan sampai kita lalai. Karena kita ini selain didampingi oleh malaikat Allah, kita juga didampingi oleh makhluk Allah yang dia tidak akan pernah ikhlas, dia tidak akan pernah ridha ketika melihat umatnya Nabi Adam ini selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Syaitan, iblis la'natullah. Dia akan selalu berusaha mencari celah, mencari kekurangan-kekurangan kita agar ibadah yang kita lakukan ini menjadi rusak. Sekali lagi, ibadah yang kita lakukan ini menjadi rusak. Kenapa? Karena ulahnya syaitan. Kita salat kita rusak, tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita salat bukan mengharapkan ridha Allah, tapi kita salat mengharapkan pujian dari manusia, mengharapkan pujian dari orang bahwasanya biar dikatakan, oh orang itu alim, oh orang itu hebat. Inilah yang harus kita hati-hati. Maka oleh karena itu ketika terbersit seperti ini dalam hati kita, rasa bahwasanya kita ini orang yang pintar, rasa bahwasanya kita ini orang yang hebat, yang rajin ibadahnya, terbersih di dalam hati kita, maka cepat-cepat kembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena inilah cara syaitan untuk merusak ibadah-ibadah kita. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang terakhir ialah waktu tatkala kita mungkin sadar ataupun tidak sadar melaksanakan kemaksiatan di dunia ini, melakukan kesalahan-kesalahan. Sebagaimana kami katakan di awal, bahwasanya kita manusia ini manusia yang terkadang sering lupa, sering lalai, sering tentunya melakukan khilaf dan salah. Maka oleh karena itu ketika kita mungkin pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan khilaf, tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama salat, cepat-cepat mari kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat waktu yang sudah berlalu. Mungkin saat itu kita banyak sekali ibadah yang kita tinggalkan, terutama salat 5 waktu kita. Maka oleh karena itu saat ini alhamdulillah kita diberikan keistiqomahan untuk ibadah. Jaga ibadah ini, jaga ibadah ini dengan baik. Dan kalaupun mungkin saat ini ada mungkin keluarga kita, saudara kita yang masih biasa-biasa saja tatkala meninggalkan perintah Allah, tidak mengerjakan sholat, mari kita bersama-sama doakan. Semoga insyaallah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama kita selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama salat kami katakan di awal. Karena tidaklah bangga seorang muslim kalau kita mau ngaku seorang muslim kalau kita salatnya belum bagus. Karena inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mauqutan. Karena salat itu merupakan kewajiban tugas bagi diri kita yang mengaku diri kita ini seorang muslim. Jadi kalau kita mengaku diri kita muslim, Islam, kepengen Islam kita untuk memberikan keselamatan bagi kita, maka laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama salat. Oke, kita sibuk mencari nafkah dunia, boleh silakan mencari dunia, sebanyak-banyaknya cari dunia, tapi jangan lupakan perintah, jangan lupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah
dengan kita mencari nafkah dan kita ibadah, Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kita, meridhoi amal kita, meridhoi pekerjaan kita, yang pada akhirnya nanti insyaallah apa-apa yang kita lakukan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya nanti ketika kita apa yang kita lakukan bernilai ibadah, kita semua nanti akan dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah was-sihhata was-salamah wal mu'afata ad-daima fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma tsabbit qulubina ala dinika wa ta'atika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.